Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, masih bersama saya di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Sebelum saya mulai topik pembicaraan kita kali ini, saya ingin mendoakan teman-teman semua, semoga di tahun 2023 ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semua impian teman-teman bisa terkabul dengan cepat. Rezekinya lancar pastinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti judul dari video kali ini, mungkin judulnya agak sedikit nyentrik ya, alias membuat kamu menjadi sedikit bergidik gitu ya. Karena di sini saya seolah-olah akan memberikan kamu sebuah petuah yang insya Allah dengan izin Allah bisa membuat kamu berubah rezekinya dan menjadi jauh-jauh lebih baik, berkelimpahan dan kabar gembiranya seperti biasanya. Teman-teman harus mempraktekkan apa yang saya katakan. Kemiskinan, kemis. Kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan. Kemiskinan itu kalau menurut saya ya teman-teman, disebabkan bukan karena nasib loh, tapi karena ada yang salah dalam pikiran kamu. Ada yang salah dari cara memandang kamu akan hal yang berhubungan dengan rezeki. Kemiskinan itu adalah sesuatu hal yang bisa dirubah loh teman-teman. Dan cara merubahnya pun tidak perlu bekerja keras ya, apalagi sampai matah-matahin tulang. Kemudian tulangnya dibuang ke tong sampah. Tidak perlu sesadis itu ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, Kak, bagaimana caranya kalau kita miskin dan supaya kita tidak jadi miskin gitu ya? Langsung saja. Kalau kamu sekarang sedang dalam kesulitan ekonomi, saya berani jamin pertanyaan yang paling sering muncul di kepala kamu adalah pertanyaan, hari ini gue makan apa ya? Atau mungkin hari ini gue bisa ngasih makan keluarga apa ya? Benar atau enggak sih? Kalau kamu memang pertanyaannya seperti itu, saya ucapkan selamat. Karena kamu sedang mengundang kemiskinan untuk terus datang dalam hidup kamu. Waduh, kok bisa? Benar seperti yang saya ucapkan di depan tadi. Kemiskinan itu datang karena isi kepala kamu salah. Lantas apa hubungannya, Kak? Kalau saya nanti bertanya kira-kira keluarga gue bisa makan apa enggak ya? Terus dengan kemiskinan itu apa hubungannya? Hubungannya, dengarkan baik-baik. Kebanyakan orang berpikir terlalu logis. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dalam matematika, 1 ditambah 1 memang betul. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Tapi dalam kehidupan, 1 ditambah 1 tidak selamanya 2. Maksudnya begini, kalau kamu meragukan hari ini bisa makan atau enggak, berarti kamu meragukan kuasa kebesaran Allah. Waduh Kak, kalau udah ngomongin Tuhan, gue angkat tangan dah. Gue bukan orang suci, Kak. Gue masih banyak dosa lah, ya kan? Saya nggak nyuruh kamu untuk menjadi orang suci loh ya. Saya ingin berdiskusi dengan kamu. Tidak peduli seberapa besar dosa kamu, tapi saya ingin ngobrol sama kamu. Apakah kamu selama ini meragukan kuasa Tuhan atau tidak? Kalau kamu masih berani bertanya, nanti malam keluarga gue makan apa enggak, kamu berarti meragukan kuasa Tuhan. Fix. Nah, sekarang saya ingin membuat kamu berpikir sama seperti saya. Kalau saya
Saya tidak berani. Sekali lagi, saya tidak berani bertanya, hari ini gue makan apa enggak ya? Hari ini gue bisa ngasih makan keluarga gue apa enggak ya? Gue nggak akan berani berpikir seperti itu. Saya tidak akan berani berpikir seperti itu. Yang saya akan pikirkan adalah pertanyaannya seperti ini. Daripada saya bertanya hari ini keluarga saya makan atau enggak, saya ganti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah saya bersedekah hari ini? Sudahkah saya berbuat baik di hari ini? Sudahkah saya banyak membantu orang lain di hari ini atau belum? Kenapa? Karena kalau kamu hari ini sudah bersedekah, kamu tenang saja, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang rajin bersedekah itu miskin. Titik. Jadi daripada kamu sibuk mikirin hari ini keluarga gue bisa makan apa enggak, hari ini di dapur gue ngepul atau enggak, hari ini anak gue bisa gue bayarin sekolahnya atau enggak, daripada kamu sibuk mikirin begitu, ayo berubah pikiran. Rubah pikiran kamu jadi berpikir hari ini gue udah sedekah belum ya? Hari ini berapa orang yang udah gue tolong? Hari ini udah berbuat baik bagi orang lain belum ya? Kenapa? Karena apapun yang kamu tanam di dalam dunia ini pasti suatu hari akan kamu petik. Apapun itu. Apapun yang kamu berikan kepada orang lain secara ikhlas dan berbentuk kebaikan, pasti akan kembali kepada kamu dalam bentuk yang besar dan berkali-kali lipat. Nah, sekarang saya tantang kamu. Apakah kamu berani bertanya dengan diri kamu sendiri dengan pertanyaan yang sama seperti yang biasa saya tanyakan setiap hari? Pertanyaan itu adalah, sudahkah saya bersedekah di hari ini? Sudahkah saya menolong orang lain di hari ini? Sudahkah saya memberikan manfaat buat orang lain di hari ini? Kalau belum, ayo mulai besok, betul-betul dimulai. Dan untuk selanjutnya, selalu tanyakan pertanyaan itu dan jangan lupa bersedekah dan berbuat baik setiap hari. Sekali lagi, setiap hari, kalau kamu bisa melakukan apa yang saya katakan ini, jangan heran kalau tiba-tiba tanpa ada apapun, tiba-tiba dapur kamu lebih dari ngepul, tiba-tiba makanan di keluarga kamu lebih dari 3 piring. Bisa jadi, tiba-tiba karir kamu melonjak pesat karena kamu selalu bersedekah dan berbuat baik setiap hari. Kebanyakan orang berpikir bahwa melecehkan Tuhan adalah dengan cara membakar kitab suci. Meledek Tuhan itu dengan cara mungkin meledek nama-nama Tuhan. Bukan. Kalau kamu meledek nama-nama Tuhan dan membakar kitab suci, itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Benar nggak sih? Tapi kamu suka, tidak sadar. Kamu suka secara tidak sadar meledek kuasa Tuhan dengan meragukan kuasanya untuk merubah hidup kamu. Nah, Tuhan itu adil, seadil-adilnya loh teman-teman. Apa kamu tidak akan bisa berubah hidupnya kalau kamu tidak merubah hidup kamu itu sendiri? Betul nggak sih? Fakta, tapi cara merubah hidup bukan dengan cara banting tulang. Tulang itu bukan buat dibanting, bukan sampai kerja sampai keringatnya berubah menjadi darah. Apa kamu tidak akan bisa berubah hidupnya kalau kamu tidak merubah hidup kamu itu sendiri? Betul nggak sih? Itu fakta. Tapi cara merubah hidup bukan dengan cara banting tulang. Tulang itu bukan buat dibanting-banting teman-teman. Bukan. Sampai kerja, keringatnya tuh berubah menjadi darah. Bukan. Tapi dengan cara banyak beramal sedekah. Kamu akan terus membuat rekening kamu berisi perbuatan baik kamu akan selalu balik kepada kamu. Aduh kak, gue udah berbuat baik nih sama orang lain. Tapi gue tetap aja gitu nasibnya begini-gini aja. Kalau kamu memang sudah jadi orang baik atau paling enggak kamu merasa sudah berbuat baik nih, tapi hidup kamu masih susah sedekah, kamu pasti belum. Ya pasti gitu-gitu aja. Kalau kamu sedekah, kemudian berbuat baik, ya tapi nggak pernah sedekah, hasilnya ada tapi kurang mantap. Kalau kamu sedekah tapi kamu nggak pernah berbuat baik, ya hasilnya ada tapi kurang mantap. Sedekah dan perbuatan baik itu layaknya suami dan istri, harus selalu ada dan bersatu. Nah, sekarang kamu selalu tanyakan mulai hari ini, setiap hari gue udah sedekah belum ya? Gue udah berbuat baik belum ya? Hari ini kalau memang sudah, kamu boleh tidur dengan nyenyak. Karena pasti sesuai dengan janji Tuhan, akan ada rezeki yang datang kepada kamu secara tidak terduga. Itu pasti, saya jamin. Nah, sekarang kamu praktekkan deh.
kamu praktekkan apa yang saya katakan berikut ini. Bersedekahlah setiap hari dengan jumlah yang tidak usah terlalu membuat kamu tercekik. Paling enggak rutin tiap hari. Ditambah lagi kamu berbuat baik, minimal kepada satu orang setiap hari. Dengan bentuk apapun, kamu lapor kepada saya dalam waktu sebulan setelah kamu praktekin ya. Nah, kalau memang mungkin kurang dari sebulan kamu sudah ada perubahan, silakan tulis di kolom komentar ya di bagian bawah video ini. Kamu bagikan kepada orang lain bahwa apa yang saya katakan ini bisa merubah hidup kamu. Nah, siapapun kamu yang mendengar suara saya atau menonton video saya kali ini, itu adalah rencana Tuhan. Ini adalah jawaban dari doa-doa kamu kepada Tuhan. Silakan lakukan, tolong lakukan apa yang saya katakan berikut ini dan lihat hasilnya. Masih bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!